sejak kebangkitan ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulnya. Alhamdulillah segala puji baginya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fi hadzal kitab la jami' syekhina Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mu'allimit tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma as-salatu wassalamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi jayu'zamu. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma ilman nafi'an min yawmina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Alhamdulillahil awwalil akhir al-batinil zahir, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinit tahiril fakhir wa ala alihi wa ashabihi dzawil ula wal mafakhir. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah Masjid Al-Ikhlas, para sesepuh, bapak-bapak haji, para ustadz, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah dan yang berbahagia. Alhamdulillah malam hari ini kita kumpul kembali melanjutkan pengajian rutin kita, mengaji kitab Tafsir Jalalain. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini mendapat ridha Allah. Apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita terakhir masih pada surat Ghafir ayat ke-18 yang terakhir kemarin. Di antara tugas para nabi adalah untuk memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Memberikan kabar gembira untuk orang-orang beriman, orang-orang yang beramal soleh, kayak jamaah Al-Ikhlas semua nih. Kabar gembiranya apa? Kabar gembiranya tentang surga yang luasnya ini seluas langit dan bumi. Masing-masing orang itu dapat rumah atau istana. Istananya itu latarnya itu sejauh mata memandang. Itu baru pelatarannya doang, Pak. Belum dalamnya. Baru pelatarannya doang itu seluas mata memandang. Seluas mata memandang. Jadi kalau dari pintu ngelihat kira-kira kelihatan ada orang, berarti lagi di pagar. Lagi ada di pagar gerbang kita. Kalau kita keluar rumah atau keluar istana, kemudian kelihatan ada orang, oh berarti lagi ada di pagar rumah kita. Dan itu jalan di situnya. Ya kira-kira pakai mobil golf kali ya. Kalau ke sono. Itu baru pelatarannya doang, belum dalamnya kamar-kamarnya. Untuk orang-orang yang beriman, para nabi, para rasul ini memberikan kabar gembira tentang surga balasannya nanti. Dan juga memberikan peringatan kepada orang-orang yang ingkar, orang-orang yang kufur kepada Allah, kepada Rasulnya. Orang-orang yang ingkar, Allah berikan peringatan melalui lisan para nabi ini bahwa nanti itu ada hari
pembalasan, ada hari pertanggungjawaban, di mana keadaannya setiap orang ini jantungnya semua naik ke tenggorokan. Maksudnya jantung naik ke tenggorokan itu saking takutnya. Kita kalau lagi takut itu hawanya deg-degan, ini kayaknya napas jadi pendek. Gitu kira-kira apa ya? Ladal hanajiri ilil qurub ladal hanajiri kadimin. Ketika jantung ini naik ke tenggorokan, jadi napasnya pendek-pendek karena saking takutnya. Ini keadaan untuk orang-orang kafir yang ingkar kepada hari kebangkitan, ingkar kepada Allah dan Rasulnya. Dan di sana tidak akan ada yang bisa diberikan pertolongan untuk orang-orang kafir. Dia tidak menerima, orang-orang kafir tidak bisa menerima pertolongan karena modalnya nggak ada. Yang dimaksud modal di sini adalah iman. Imannya tidak ada. Dasarnya sudah kufur atau ingkar kepada hari akhir, ya nggak punya modal apa-apa, akhirnya juga tidak akan bisa mendapatkan pertolongan. Yang bisa mendapatkan pertolongan itu orang yang udah ada modalnya iman. Percaya nggak hari akhir ada bang? Percaya. Asal udah percaya nggak bahwa Allah Tuhan, bahwa Muhammad adalah utusan Allah? Percaya. Asal udah ada modal itu bisa dapat pertolongan. Tapi kalau percaya nggak bang hari kiamat itu ada? Nggak percaya. Kalau udah nggak percaya ya gimana mau ngasih pertolongan? Orang dia udah nggak percaya bahwa nanti akan ada hari kebangkitan. Ini namanya tugas para nabi, menyampaikan peringatan. Ada kabar gembira, ada peringatan. Nah kemudian di sini setelah membahas tentang tugas para nabi yang memberikan peringatan tentang hari kiamat nanti, kemudian disambung di ayat ke-19 ini tentang sifat Allah yang maha mengetahui. Allah maha mengetahui apa yang ada dalam dada kita atau isi hati setiap orang, itu Allah tahu. Tentang iman dan juga tentang ingkaran seseorang yang dalam hati, itu Allah tahu. Maka di ayat 19 ini Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Wallahu yaqdi bil haqq walladzina yad'una min dunihi la yaqduna bi syai'. Innallaha huwas sami'ul basir. Ya'lamu kha'inatal anfus. Ya'lamu ay Allahu. Allah mengetahui kha'inatal a'yuni. Kha'inatal a'yuni lirikan mata. Allah mengetahui lirikan mata. Bimusaraqatiha an-nadhara ila muharramin, dengan mencurinya mata, an-nadhara mencuri, melihat-lihat, ila muharramin kepada yang diharamkan. Wa ma tukhfis sudur, dan Allah mengetahui apapun yang disembunyikan as-suduru oleh hati. Al-qulubu maksudnya disembunyikan oleh hati. Allah yang maha mengetahui, dan pengetahuan Allah itu meliputi segala hal, meliputi segala macam sesuatu, termasuk lirikan mata. Kenapa disampaikan ayat ini setelah ayat yang menyatakan keadaan di hari kiamat? Ini untuk menegaskan bahwa Allah mengetahui iman dan tidaknya seseorang. Allah mengetahui segala hal-hal yang sangat kecil, hal-hal yang sangat halus, ini Allah tahu. Allah mengetahui ya'lamu kha'inatal anfus. Allah mengetahui lirikan mata. Lirikan mata kita kalau sholat itu disunnahkan melirik, Pak. Tapi dari satu tempat doang. Disunnahkan melirik ketika kita tasyahud, kemudian sampai illallah melirik. Liriknya kemana? Liriknya ke sini. Liriknya ke jari telunjuk. Waktu kita dalam keadaan selain itu, kita tatapan mata atau pandangan kita ke tempat sujud. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah begitu illallah, maka disunahkan kita ngelirik. Ngeliriknya kemana? Ngeliriknya ke telunjuk. Illallah. Jadi saat illallah, telunjuknya kemudian digerakkan. Nah situ disunahkan kita ngelirik. Allah mengetahui lirikan mata yang seperti ini. Lirikan mata ketika sholat. Waktu sujud, kita waktu di keadaan duduk, sujud, berdiri, kita fokus ke tempat sujud kita, sejadah. Pokoknya tempat sujud kita di mana di situ kita letakkan jidat kita lihatnya ke situ. Nanti waktu illallah maka disunahkan ngelirik ke sini. Sampai selesai, sampai salam,
kita melihatnya ke sini, illallah. Nah ini sunnah ngelirik. Tapi kalau di luar itu ada yang ngelirik lagi, Allah juga tahu. Baru sampai waladhdallin udah ngelirik aja. Baru sampai waladhdallin udah ngelirik aja, ngeliat jam. Lama amat sih imam ya. Panjang banget. Mana apa yang ada janji mau ada yang bawain duit ini ke rumah, ngelirik jam. Sholat sih ngelirik jam. Itu ngelirik. Allah tahu untuk ngelirik. Lirikan mata dalam sholat atau di luar sholat. Ayat ini turun untuk orang yang di luar sholat. Ini orang-orang yang tentu tidak iman atau orang yang imannya kurang, yang imannya ini sedang tipis. Ini melirik kepada hal-hal yang diharamkan, hal-hal yang diharamkan atau dilarang oleh Allah. Kejadiannya dulu itu ada seorang laki-laki yang dia curi-curi pandang. Jadi kalau sama teman-temannya lagi rame-rame nih, sama-sama laki, kemudian ada perempuan, dia ngeliatin temannya dulu, kira-kira teman gue pada ngeliat gue nggak nih? Kalau kira-kira lagi pada khusyuk sama HP, kalau kira-kira lagi pada fokus sama hal yang lain, maka itu ada perempuan lewat, gue pengen ngeliat dia akhirnya, itu curi-curi, lagi curi-curi. Tapi begitu temennya memperhatikan dia pura-pura nunduk, paling khusyuk pokoknya. Begitu temennya memperhatikan, orang-orang memperhatikan, dia paling nunduk. Tapi begitu temennya lengah, dia ngeliat ada cewek tuh, ada cewek lewat. Namanya lirikan mata yang seperti itu Allah mengetahui. Ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah mengetahui lirikan mata. Lirikan mata seseorang, lirikan mata kita kepada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, itu Allah tahu. Kalau ngelirik kan begitu aja Pak ya, lirik. Apalagi nompo. Bukan lirik tapi memang dilihatin begini, tahu Allah. Kelihatan gitu. Semuanya ada dalam pengetahuan Allah. Allah mengetahui lirikan mata. Jadi kalau di istilah sini, di istilah Al-Quran, kebiasaan orang Arab itu pernah dulu ada laki-laki yang seperti itu. Jadi dia kelihatannya khusyuk, tapi begitu ada perempuan dia ngelirik, cuma nggak mau ketahuan sama teman-temannya, kira-kira teman-temannya lengah, maka dia ngelirik sama perempuan itu. Tapi kalau diperhatikan, dia pura-pura jadi orang yang paling khusyuk. Nah kalau kita kayak orang gini, orang mau tutup ini, mata begini Pak, tutup mata, tapi matanya yang sebelahnya dibuka. Yang begitu Allah tahu juga. Kha'inatal a'yun. Allah mengetahui lirikan mata. Dan juga Allah mengetahui apa yang disembunyikan dalam hati, bersitan hati kita, rentek hati kita, itu Allah tahu semuanya. Rentek hati kita tahu. Karenanya di dalam ayat lain itu Allah menyebutkan wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Wa in tubdu ma fi anfusikum. Dan jika kalaupun kalian memperlihatkan apa yang ada di dalam hati kalian, aw tukhfuha, atau kalian menyembunyikannya, yuhasibkum bihillah, Allah akan menghisapnya atau Allah akan menghitungnya. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuha yuhasibkumullah, gitu ya. Yuhasibkumullah, Allah akan menghisap kalian. Apa yang ada dalam hati kita, mau kita omongin atau kita sembunyikan, itu Allah hisap. Allah tahu semuanya dan Allah perhitungkan. Allah Maha tahu yang dalam hati kita sembunyikan ataupun kita ungkapkan, ini Allah tahu semuanya. Dan itu sebagian Allah perhitungkan. Kalau bisikan hati yang buruk, Allah catat. Dan Allah catat sebagai dosa. Kalau bisikan hati yang baik, maka dicatat sebagai pahala, sebagai perbuatan-perbuatan baik. Allah mengetahui itu semua. Jamaah rahimakumullah, saat turun ayat yang ada di akhir surat Al-Baqarah tadi, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuha yuhasibkum bihillah, ini orang-orang mukmin semuanya pada komplain kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, gimana kami bisa menghindari hadithun nafsi? Gimana kami bisa menghindari
omongan-omongan batin, omongan-omongan hati yang datang begitu aja. Kadangkala ada saat kita diem, tahu-tahu ada bersitan hati begitu aja. Lagi diem nih, lagi bengong sendirian, tahu-tahu ini sendal siapa ya, jelek amat. Tahu-tahu begitu. Tahu-tahu lagi diem, lagi bengong, tahu-tahu ada bersitan hati lewat begitu aja. Iya, nih kayaknya suaminya lagi pergi nih. Begitu aja, nggak ada niat apa-apa. Gimana kita menghindari yang seperti itu? Maka kata Rasulullah, kalau yang sampai hadithun nafsi, Allah mengampuni, karena itu sulit dihindarkan. Bahasa atau bersitan hati, kerentek hati itu ada 5. Yang pertama itu ada yang disebut dengan hajis. Hajis ini sesuatu yang datang tiba-tiba seperti hilang, seperti flash. Tahu flash Pak ya? Jadi tet gitu. Kalau di foto, bapak masih suka di foto apa? Zaman dulu kan ada bleachnya tuh, tes gitu doang gitu. Itu kalau pakai flash. Kalau pakai bleach begitu, tep gitu aja udah hilang lagi aja. Begitu, itu namanya hajis. Kita lagi nggak ngapa-ngapain, tahu-tahu ada bahasa hati atau ada kerentek hati, cakep juga tuh ya temen gue yang dulu, tahu-tahu begitu. Mantan gue lagi ngapain ya, tahu-tahu begitu, begitu aja udah gitu hilang. Namanya hajis. Ini bahasa hati yang pertama. Begitu juga kalau ada bahasa hati yang sifatnya seperti itu, tapi kebaikan, misalnya pengen ngasih duit pengen masukin kotak begitu doang, tak masukin kotak duit, begitu doang, hilang lagi tapi. Itu namanya hajis. Kemudian yang kedua ada bahasa hati yang namanya khotir. Khotir itu lebih kuat lagi, nggak seperti flash atau blitz yang hilang begitu aja, dia mulai agak lama ngalir. Kalau tadi mikirin mantan, mulai agak lama datang, iya mantan gua suaminya lagi pergi nih. Terus datang lagi, udah mulai agak lama, tapi emang nggak ada niat untuk memikirkan itu, tiba-tiba datang begitu aja, namanya khotir. Begitu juga yang kebaikan, pengen sedekah, pengen masukin kotak, ini lebih kuat lagi. Iya, ada yang 5.000, ada yang 10, kayaknya 10 dah. Mulai agak kuat lagi, namanya khotir. Nah kemudian ada yang tingkat ketiga lebih kuat lagi, namanya hadithun nafsi. Hadithun nafsi ini sudah bisa dikatakan 50%, udah lebih kuat lagi. Makin kuat itu kerentek hatinya mikirin mantannya yang suaminya lagi pergi. Nah itu yang buruk tuh. Kemudian makin kuat untuk sedekah. Makin kuat untuk sedekah, nih ada 5.000-an, ada 10.000-an yang rada lecek. Kira-kira yang mana nih? Udah mulai agak lebih kuat lagi, namanya hadithun nafsi. Nah sampai di sini karena masih 50% atau yang khotir itu masih 30%, kemudian yang hajis itu masih sekitar 25%, masih datang dan pergi. Hajis, khotir, hadithun nafsi. Sampai di sini tidak ada dosa dan tidak ada pahala. Orang yang sampai tingkat hadisun nafsi, sedekah, ada uang ini, tapi belum ada kekuatan, belum ada kemantepan buat itu, buat memberikan sedekah, masih bimbang antara memberi dengan tidak, antara ya dan tidak, maka belum ada pahala dalam sedekah. Begitu juga dalam bisikan-bisikan yang sifatnya buruk, seperti bisikan tadi tentang mantan yang suaminya lagi pergi, belum ada dosa, karena memang sulit dihindari yang seperti itu. Nah kemudian ada tingkatan yang lebih tinggi lagi setelah hadisun nafsi, itu ada yang namanya ham. Ham itu niat. Kalau ham ini uangnya udah dipegang sama dia. Kalau mau sedekah, uangnya udah dipegang, udah disiapin, kotaknya udah mulai dideketin, namanya ham. Nah begitu pengen masukin kotak, tiba-tiba duitnya direbut sama anaknya, Pak minta jajan misalnya, jajan udah gak ada lagi duitnya, semuanya diminta. Nah insya Allah itu udah dapat pahala, karena udah benar-benar dipegang, udah pengen dimasukin. Begitu juga niat pengen ngapain tadi Pak? Pengen ngapain? Pengen main ke mantan yang suaminya lagi pergi. Ya namanya bukan mahram kan, mantan suaminya lagi pergi lagi. Ini udah nyalain motor. Nah, udah nyalain motor,
kemudian dia mulai jalan ke sana, walaupun belum ketemu, ini kalau sampai ketemu maka udah dosa. Tapi kalau udah nyalain motor, ditunggu sama malaikat. Ini kira-kira tobat nggak nih orang nih? Diurungkan nggak niatnya? Kalau dia tobat, astagfirullah, nanti maka nggak dicatat. Sampai ditunggu sampai 6 jam. Namanya ham atau niat yang kuat kalau dia tobat. Nah, kemudian ada yang paling tinggi, tekad hati atau bersihkan hati yang namanya azam. Azam ini lebih kuat lagi, sudah 80% ke atas. Ada 80% ke atas. Nah, ini sudah pasti dicatat oleh Allah. Kebaikan ya Allah catat sebagai pahala, keburukan Allah catat sebagai dosa. Karenanya pernah satu waktu Rasulullah bilang ketika diadukan, ya Rasulullah, ini ada 2 orang muslim pada bunuh-bunuhan. Terus jawab Rasulullah, tanggapan Rasulullah, kilahuma finnar, dua-duanya ke neraka. Ya Rasulullah, gimana dua-duanya ke neraka? Ya kalau yang bunuh sih wajar ke neraka. Ini yang dibunuh kenapa ke neraka juga ya Rasulullah? Karena sesungguhnya yang terbunuh punya niat juga buat membunuh. Ya orang udah sama-sama megang golok Pak, sama-sama megang pedang, itu dia lagi apa saja, dia apes jadinya terbunuh. Karena dua-duanya sudah sampai tingkat azam atau tekad untuk membunuh. Jadi di situ sudah ada niatan kuat yang sudah hampir 100%, tapi karena dia apa saja jadi korban. Makanya dua-duanya sama-sama di neraka. Yang membunuh ya neraka, yang terbunuh juga neraka. Karena dua-duanya itu sudah sampai tingkat azam. Hatinya itu sudah punya tekad kuat untuk membunuh orang yang jadi lawannya. Masing-masing sudah pada tingkat yang kuat. Bahasa hati yang seperti ini, kerentek hati yang seperti ini, mulai dari hajiz, khotir, hadisun nafsi, kemudian ham, kemudian ada azam, ini semua Allah tahu. Sering saya katakan Allah itu pengetahuannya tanpa alat untuk mengetahui. Penglihatan Allah tidak seperti makhluk dengan alat penglihatan mata, tidak seperti makhluk pendengarannya dengan alat pendengaran atau telinga, tapi Allah maha mendengar, Allah maha melihat, Allah mengetahui gerakan kaki semut hitam yang ada di atas batu hitam pada saat malam kelam. Malam yang benar-benar gelap, nggak ada lampu, di atas batu kali yang warnanya apa batu kali Pak? Hitam, ada semut hitam kecil. Itu Allah melihat geraknya semut itu, gerak kakinya walaupun nggak jalan, kakinya gerak-gerak gini, Allah tahu, bisa lihat. Itu ungkapan untuk menegaskan bahwa pengetahuan Allah itu meliputi segala hal, termasuk hal yang sangat kecil. Allah mengetahui lirikan mata, bahkan lebih dari itu Allah mengetahui apa yang disembunyikan dalam hati setiap orang. Begitu juga yang disembunyikan dalam hati kita, berupa khotir, hajiz dan lain sebagainya tadi itu Allah mengetahuinya. Dari sini maka orang yang punya niat baik sampai tingkat azam atau tingkat ham tadi, dia benar-benar niat pengen sedekah atau niat pengen sholat tapi ternyata gagal, maka itu udah dianggap niatnya sebagai pahala. Kalau niatnya yang bentuknya sudah sampai tingkat ham atau 80% ke atas. Tapi kalau cuma omong-omongan batin doang, sedekah puasa tapi ini belum kuat, nggak ada pahala itu. Ini bahasa hati atau bersihkan hati yang Allah mengetahui semuanya. Tidak ada yang samar di sisi Allah. Wallahu yaqdi bil haqqi. Nah, kemudian setelah disebutkan sifat-sifat Allah yang maha mengetahui, Allah yang maha melihat, segala yang disembunyikan oleh orang-orang dalam hati itu Allah tahu, maka dilanjutkan ayat berikut ini dibandingkan dengan sifat-sifat para berhala, sifat-sifat sekutu yang disembah oleh orang-orang kafir. Wallahu yaqdi bil haqqi, sedangkan Allah memutuskan dengan sebenarnya. Walladzina yad'una, adapun berhala-berhala yad'una yang mereka sembah, ya'buduna maksudnya mereka sembah. Siapa itu mereka? Ai kufaru Makkah bil ya'i wa ta,
yang disembah oleh orang-orang kafir Mekah min dunihi selain Allah, wa humul asnamu maksudnya adalah berhala, la yaqduna bi syai'in, mereka berhala-berhala itu tidak memutuskan sesuatu apapun. Fa kaifa yakununa syuraka alillah, maka bagaimana mungkin para berhala itu menjadi sekutunya Allah. Innallaha huwas samiul basir, sesungguhnya Allah Maha mendengar, as-sami, Maha mendengar li aqwalihim, perkataan-perkataan mereka, perkataan orang-orang kafir. Al-basiru, Allah Maha melihat bi af'alihim, dengan perbuatan-perbuatan orang-orang kafir. Allah yang demikian pengetahuannya meliputi segala hal yang kecil-kecil, hal yang sangat samar. Nah, kemudian dibandingkan dengan berhala yang disembah oleh orang-orang kafir, orang-orang kafir Mekah pada waktu itu. Orang-orang kafir Mekah itu menyembah berhala, padahal berhala bisa dengerin juga enggak, berhala bisa ngelihat juga enggak, dibandingkan dengan sifat Allah. Ini mimbabit tahakkum. Tahakkum itu ngeledek atau mencemooh orang-orang kafir. Bagaimana mungkin berhala yang disembah oleh orang-orang kafir itu dijadikan sekutu Allah, sementara Allah yang maha tinggi dengan segala macam kekuasaannya, dan berhala nggak bisa ngapa-ngapain, ngelihat aja nggak bisa, mendengarkan juga nggak bisa, sedangkan Allah maha melihat, Allah maha mendengar. Ini membabit tahakkum atau termasuk jenis atau model ayat yang sifatnya ini menyindir orang-orang kafir. Ngapain orang-orang kafir itu menjadikan berhala sebagai sekutu Allah, padahal berhala nggak bisa ngapa-ngapain, menolong mereka juga nggak bisa, jangankan menolong, dengerin aja nggak bisa, begitu juga melihat juga nggak bisa. Allah maha mendengar, maha melihat. Jamaah rahimakumullah, kalau disebutkan innallaha huwas samiul alim, itu arti harfiahnya sesungguhnya Allah maha mendengar, maha mengetahui. Maksudnya Allah maha mendengar perkataan orang-orang kafir dan juga mendengar perkataan kita. Allah maha mendengar perkataan kita, baik perkataan batin yang tadi sempat kita bahas, yang bentuknya mulai dari hajiz sampai azam, ataupun perkataan zahir yang kedengaran sama kita. Ya, kita perkataan yang memang zahir atau terdengar di antara kita, perkataan tentang nasihat-nasihat atau tentang yang sifatnya ini menyakiti orang lain atau menggunjing orang lain, tahu semuanya itu, tahu. Karenanya nggak akan mungkin bisa luput dari pengetahuan Allah, dan nanti akan ada buktinya catatan malaikat. Sebenarnya Allah tahu dan mendengar perkataan-perkataan kita. Jangankan perkataan zahir atau perkataan yang kedengeran oleh orang-orang, perkataan yang kedengeran atau bahasa hati aja Allah bisa mengetahui atau Allah bisa mendengar. Dan Allah juga mengetahui dan Allah juga melihat perbuatan-perbuatannya. Kalau disebutkan sesungguhnya Allah maha mendengar dan maha mengetahui, maksudnya mendengar perkataan kita dan juga mengetahui perbuatan kita. Salat kita Allah lihat, kemudian sedekah kita juga Allah lihat. Kalau sedekah ini Allah bisa melihat motif di balik sedekah itu. Ngaji kita juga Allah lihat, apa motifnya ngaji kita. Apakah ngajinya pengen karena Allah, pengen dapat ridha Allah, atau pengen yang lain. Itu semua Allah mengetahui perbuatan-perbuatan kita. Pengetahuannya sampai yang detil-detil, sampai yang halus-halus itu Allah tahu. Pengetahuan perbuatan hati kita itu Allah tahu. Begitu juga suara hati kita Allah juga tahu. Huwas samiul basir, Allah maha mendengar dan juga maha mengetahui, mendengar perkataan dan juga mengetahui perbuatan-perbuatan kita. Tidak ada yang samar di sisi Allah, semuanya jelas, nyata, dan semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban. Awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina kanu min qablihim
كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. Awalam yasiru, orang-orang kafir Mekah disindir tadi, ngapain menyembah berhala yang tidak bisa berbuat apa-apa, sedangkan Allah Maha mengetahui dan Maha mendengar. Kemudian di sini disindir lagi. Awalam yasiru, tidakkah mereka orang-orang kafir berjalan fil ardi, di muka bumi, fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina kanu min qablihim, maka mereka melihat bagaimana akibat alladzina kanu min qablihim, akibat orang-orang yang ada sebelum mereka. Kanu hum asyadda minhum quwwatan, ay wa fi qira'atin asyadda minkum, orang-orang sebelum mereka itu lebih kuat dari mereka. Ada satu qiraah ada yang baca kanu hum asyadda minkum quwwatan, ada yang baca minkum, ada yang baca minhum, dua-duanya qiraah sab'ah. Mereka itu lebih kuat minhum dari mereka, orang-orang sebelumnya itu lebih kuat dari mereka, atau kalau minkum dari kalian, orang-orang sebelum mereka itu lebih kuat dari kalian. Kuwatan, lebih kuat kekuatannya, wa atharon, dan juga lebih kuat perbuatannya, fil ardi, di bumi, ai fi min masani'a, yaitu dari karya-karya atau bangunan-bangunan, wa kusurin, dan juga ya juga sama bangunan-bangunan. Kusur, ada masani, ini semuanya adalah hasil perbuatan atau hasil karya yang dilakukan oleh manusia. Ya, bisa dikatakan sebagai peradaban. Bedanya itu kalau masani itu tempat-tempat yang sifatnya itu untuk menyimpan air, seperti bendungan, ya, irigasi. Kalau kusur itu bangunan. Mereka itu lebih kuat, lebih dahsyat kekuatannya, dan juga hasil-hasil karyanya seperti bendungan dan lain sebagainya. Nah, orang-orang sebelum mereka fa akhadhahumullah ahlakahum, maksudnya orang-orang sebelum mereka itu Allah binasakan, bidunubihim, sebab dosa mereka, wa ma kana lahum minallahi min waq, dan tidak ada bagi mereka, bagi orang-orang sebelumnya, minallahi, dari Allah, min waqin, pelindung, tidak ada pelindung, adabahu, yang bisa melindungi, adabahu, akan siksanya Allah. Orang-orang kafir Mekah yang masih menyembah berhala saat itu disindir dan ditegur oleh Allah. Untuk apa menyembah berhala yang tidak bisa berbuat apa-apa? Emang nggak lihat yang mereka saksikan masih ada peninggalan-peninggalan, masih ada bekas-bekasnya? Itu tidakkah cukup untuk mereka jadi pelajaran bahwa Allah itu menghancurkan orang-orang sebelum mereka? Orang-orang Mekah itu, saudara, kalau mau jalan dagang itu jalannya ke arah utara. Mekah itu ada di selatan. Nah, kemudian Syam itu sekarang meliputi Palestina, Syria, Yordan, itu dulu namanya Syam. Itu di situ ramai memang. Di situ ramai dan peradabannya lebih tinggi lah dibanding Mekah, dibanding Hijaz pada saat itu. Karena di situ ada para nabi sebelumnya, Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Ishak, ya di situ tempatnya, di situ. Termasuk juga Nabi Lut, itu ada di sekitar kaum Sodom, itu ada di sekitar Yordania, kampungnya di situ, sekitar situ. Nah, itu masih ada bekas-bekasnya. Orang Mekah kalau berdagang, berjalan, dia berjalan pasti lewat situ. Jalurnya pasti lewat Madinah juga. Jadi Mekah dulu sebelah selatan. Ya, ini kalau di sini selatan, ya, sini Mekah. Nah, kemudian Mekah baru Madinah. Setelah Madinah baru Syam. Jadi orang Mekah kalau mau jalan ke Syam pasti lewat Madinah. Makanya pernah waktu itu saat Abu Sufyan lewat dari Mekah mau ke Syam, ini lewat Madinah, dicegat. Walaupun akhirnya Abu Sufyan selamat, yang akhirnya jadi perang Badar itu.
Jadi pernah dicegat oleh orang-orang Madinah, orang-orang Muslim Madinah waktu Rasulullah sudah tahun kedua Hijriah. Rasulullah sudah bersama orang-orang Madinah, kaum Ansor dan juga kaum Muhajirin. Lewatnya jalur situ. Ini orang-orang Mekah kalau lewat jalur Madinah, kemudian orang Madinah juga begitu. Kalau lewat jalur yang menuju ke Syam, itu pasti menemukan bekas-bekas itu tadi. Bekas-bekas umat terdahulu, kaum Nabi Soleh, namanya kaum Samud. Kemudian kaum Nabi Hud, namanya kaum Ad. Ini orangnya besar-besar. Masih ada sisa-sisa bangunannya, Pak. Bangunannya masih ada, kemudian karya-karya mereka seperti bendungan, kemudian juga untuk menahan air, irigasi, itu semuanya masih tersisa. Dan semuanya hancur, semuanya Allah binasakan, dan semuanya tidak ada yang Allah sisakan, habis semuanya. Mereka begitu karena ingkar kepada Allah dan ingkar kepada Rasulnya, menyembah berhala, ingkar kepada Allah, ingkar kepada Rasulnya pada waktu itu. Apakah mereka orang-orang Mekah, orang-orang kafir tidak melihat yang seperti ini? Tidak melihat bahwa umat terdahulu itu lebih kuat, lebih besar, dan juga peninggalannya ini lebih banyak, peninggalan yang berupa karya-karya peradaban mereka itu bisa disaksikan, itu lebih kuat. Tidakkah mereka berpikir, tidakkah mereka menggunakan nalarnya bahwa orang-orang dulu aja itu hancur, apalagi saya kalau tidak iman kepada Allah, tidak iman kepada Rasulnya. Ini sindiran untuk orang-orang kafir Mekah, supaya menggunakan akalnya bahwa orang-orang sebelum mereka aja bisa Allah hancurkan, apalagi mereka yang ingkar kepada Nabi Muhammad, itu pasti bisa dihancurkan. Nah, ini jadi sebagai sunnah atau sebagai adat, kebiasaan sunnatullah atau kebiasaan Allah. Allah itu menghancurkan umat-umat terdahulu dengan sangat gampang, sangat mudah, saudara. Allah hancurkan umat-umat terdahulu, kemudian Allah ganti yang lain. Fir'aun Allah hancurkan, Allah ganti dengan umat yang lain, artinya umatnya Nabi Musa, yaitu Bani Israel. Kemudian sebelumnya ada sebelum masa Nabi Musa, kaum Nabi Lut Allah hancurkan juga, habis semuanya. Itu jadi pelajaran, dan sebagian bangunannya itu masih bisa dilihat sampai sekarang. Dzalika bi annahum kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinat fakafaru fa akhadhahumullah innahu qawiyyun syadidul iqab. Di ayat sebelumnya tadi, wa ma kana lahum minallahi min waq. Ada kata kana sebelum kita lanjutkan ayat berikutnya, wa ma kana lahum minallahi min waq. Kana yakunu itu memang punya faedah lampau, punya faedah dulu. Jadi kalau disebutkan, misalnya disebutkan kanu hum asyadda minhum quwwah, itu artinya mereka dulu lebih kuat, mereka dulu lebih kuat dibanding orang-orang Mekah. Ini karena dalam satu ayat ini ada punya dua makna yang berbeda. Ada yang punya makna lampau, ada juga yang punya makna istimrar. Contoh begini, Pak, memang kalau dalam bahasa Arab itu karena biasanya buat lampau. Kalau saya sebutkan misalnya kana Khalid yatiman, misalnya dulu Khalid yatim. Nah sekarang ya udah nggak yatim lagi, orang udah 27 tahun, bukan yatim lagi. Karena Khalidun yatiman, karena yang punya makna lampau, dia punya arti dulu. Tapi ada juga karena yang punya arti istimrar. Istimrar itu selalu seperti itu. Nah dalam satu ayat ini, dalam ayat ke-21, ini ada dua karena, yang satu punya makna lampau, yang satu punya makna istimrar. Kanuhum asyadda minhum quwwatan wa atharan fil ardi. Ini masa lampau. Dulu orang-orang sebelum kafir Mekah itu lebih kuat, lebih banyak peradabannya. Itu dulu lebih kuat. Nah ini masa lampau. Tapi kemudian wa ma kana lahum minallahi min waq. Tetapi ada kana lagi di sini. Wa ma kana lahum,
tetapi mereka tidak punya pelindung sedikit pun dari Allah yang bakal menyiksa mereka. Nah ini karena yang ini punya makna istimrar, artinya sampai kapanpun yang namanya orang kafir tidak akan bisa punya pelindung. Sampai kapanpun, bukan cuma dulu, nanti pun, kapanpun orang-orang yang ingkar kepada Allah ini pasti nggak akan bisa membela dirinya dan nggak akan bisa minta perlindungan. Mau pakai ilmu tinggi kayak gimana pun, pakai teknologi kayak apapun, yang namanya orang ingkar pasti akan kena azab Allah. Nah ini dua kana yang punya makna berbeda. Ada banyak contoh ayat yang seperti ini. Seperti laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanah, ada kana. Ini bukannya berarti dulu pada diri Rasulullah, terhadap pada diri Rasulullah ada suri tauladan yang baik, bukan dulu artinya, tapi selamanya dalam diri Rasulullah itu ada teladan yang baik. Kanallahu sami'an alima. Ini bukan artinya Allah maha dulu, maha mendengar dan maha mengetahui, bukan, tapi selamanya Allah maha mendengar dan maha mengetahui. Demikian juga ini, wa ma kana lahum minallahi min waq, bagian yang terakhir dari ayat 21, ini punya makna istimrar. Selamanya orang kafir atau orang ingkar itu tidak akan punya penolong yang melindungi mereka dari siksa Allah, pasti akan kena. Mau ngumpet di mana aja bakal kena tetap. Kenapa bisa demikian? Dzalika bi annahum kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinat. Itu sebab mereka didatangi oleh utusan mereka bil bayyinati, dengan bukti-bukti, bil mu'jizati dhahirati, dengan mukjizat yang nyata, fakafaru, lalu mereka kufur, ingkar, fa'akhadhahumullah, maka Allah menyiksa mereka. Innahu, sesungguhnya Allah qawiyyun, maha kuat, syadidul iqab, dan maha berat siksanya, maha dahsyat siksanya. Mereka Allah binasakan kaum Ad, kaum Samud, kaumnya Nabi Lut, Fir'aun, Qarun, Haman, itu Allah binasakan sebab udah diberikan nasihat oleh para rasulnya. Para rasulnya udah bawa bukti mukjizat. Nabi Musa bawa mukjizatnya tongkat, kemudian Nabi Ibrahim sudah bawa mukjizatnya bahwa bisa tidak terkena api ketika dibakar. Udah bawa semua mukjizat-mukjizat yang zahir, tapi mereka tetap nggak mau. Padahal yang minta mukjizat mereka. Jadi udah minta syarat, soleh saya mau iman tapi keluarin onta. Onta jangan dari anak, langsung gede. Dan keluarnya jangan dari onta lagi, tapi keluar dari batu. Kalau bisa kayak begitu, kami iman soleh. Kaumnya Nabi soleh itu Pak. Kalau bisa begitu, kami iman. Dan batunya dari kami. Batunya nggak boleh engkau yang bawa soleh. Batunya kami yang nunjukin. Kalau kamu bawa batunya nanti rekayasa. Kamu pasti cari batu yang bisa disulap, batu yang kamu bikin. Nih batunya kami yang menentukan. Bisa itu dengan izin Allah. Nabi soleh sholat, kemudian mohon kepada Allah, ontak keluar Pak, langsung gede lagi ontanya, nggak ada kecil. Batu yang tadi diem, toto retak keluar ontak. Udah ditunjukkan seperti itu, nyata itu adalah mukjizat, sesuatu yang sifatnya menakjubkan. Udah kalah mereka dengan ini, tapi tetap nggak mau iman. Karena nggak mau iman, Allah hancurkan, Allah binasakan mereka, habisin aja. Dikasih waktu buat iman, dengan nasihat nggak mau, kemudian dengan mukjizat juga masih tetap nggak iman, maka fa'akhadahumullah, Allah menyiksa mereka. Karena sungguhnya Allah sangat kuat dan Allah sangat cepat dan sangat dahsyat siksanya. Ini kalau kita baca ayat-ayat yang seperti ini, bahwa Allah maha kuat, Allah maha dahsyat siksanya, ini muncul rasa takut, khauf, muncul rasa kita itu khawatir, was-was, takut pada Allah, karena Allah itu sangat dahsyat siksanya. Sama kalau di Fatihah itu, kalau kita sebutkan Malik Yaumiddin, itu sifat Allah yang sifatnya jalal, Allah maha agung, berat, dan yang kita rasakan itu adalah sifat-sifat yang memang harus mendatangkan rasa takut dalam hati kita, dan kita merasa kecil di hadapan Allah.
Walaqad arsalna Musa biayatina wa sultanin mubinin ila fir'auna wa hamana wa qarun faqalu sahirun kadzdzab. Walaqad arsalna Musa biayatina wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurangnya saya mohon maaf. Dan yang terakhir saya ngundang Bapak-bapak. Mumpung ingat lagi. Saya ngundang malam Rabu besok tanggal 5 itu acara penutupan dan sekaligus haul masjid keempat. Acaranya malam Kamis. Nah, tapi sebelum acara itu hari Rabunya, Rabu pagi ada ziarah di makam Bungur. Saya ngundang Bapak-bapak untuk ziarah Rabu pagi jam 5:30. Malamnya habis isa acara pengajian umum, insyaallah diisi oleh Kiai Abdullah Hadi dari Ciganjur nanti. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Gitu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.